Apa ya? Nggak ada foul. Oh ya? Coy, swallow tadi mukanya, coba. Tuh, nggak ada foul. Kalau kata KB, kenapa ya hari-hari Oji tuh selalu sadar kalau orang berubah di terakhir? Karena kalau di depan itu namanya pendaftaran. Itu, kalau di belakang baru sadar. Tuh. Oh iya. Ya kan, nggak ada kan? Ada WJ. WJ. WJ kah yang akan kayaknya Lancelotnya harusnya Enggak, tetap Jisa kok. Jisa. Pasti tetap. Jisa itu cuma pertukaran doang kok, ketukar doang. Iya. Lancelot tetap Jisa dan bahkan untuk kali ini kita bakal langsung saja menuju ke arah Land of Dawn dengan Let's pertukaran. go. Ini agak sedikit unik ya. Ketika dia menang di game yang pertama, dia Iya. malah merotasi dari segi playernya Momochan ya. Iya, tapi ya semoga ini berimpact cukup baik ya untuk Rebellion Genflix dan mereka bakal coba untuk melakukan sedikit pergerakan yang cukup agresif dari next play. Mengingat juga adalah Jawhead yang akan digunakan oleh seorang Yawi dan Povius di tangan seorang Choi. Kali ini yang akan berada di sisi EXP lane. Hampir aja untuk kali ini. Bahkan coba dipaksa menuju ke arah tengah. Regisa di depan sana. Dia lihat langsung menggunakan Inspiring untuk mundur. Lihat WJ berada di garis depan. Langsung memberikan sedikit perlindungan. Tapi Hayabusa dapetin satu buat jungler dari tim Rebellion Genflix. Kaizen masih mau lebih ternyata. Informasi harus saya diberikan oleh seorang Gisa untuk melakukan defensif di arah top lane-nya Momochan. Iya, sementara kali ini Swallow terkena damage yang cukup perih dari Energy Impact dan juga Curse of Croyly Haze. So, kedua support mid laner harus mundur terlebih dahulu, mereset lagi, mengisi regen HP-nya, dan WJ masih dengan posisi yang sama coba untuk mengganggu Waji kali ini dari Yawi sendiri yang sudah terlihat sangat low. Sementara Jisa sudah mulai bersiap kali ini dan bahkan dari Kaizen bakal coba Jisa dipukul mundur terlebih dahulu. Ini dapat Jisa. Ya, Jisa yang ngambil ya. Iya, Jisanya dapat karena dengan retribution yang cukup baik. Bahkan di arah top lane dari Hesa karena dia tahu masih level 3 bakal coba di zoning out oleh seorang WJ. Ini sama kayak tadi game pertama ya? Iya, benar. Di Iya, god lanernya di press banget. Langsung mencoba untuk di cover begitu saja. Yawi is coming. WJ di garis depan. WJ kali ini masih bersama dengan seorang Jisa. Bahkan lihat gold buff-nya yang ngamenin malah Hesa, bukan seorang Jisa. Di sisi lain, permainan tim RBG berhasil mendapatkan first blood atas Sanford. Wow, langsung mendapatkan first blood kali ini di 2 menit yang pertama. Dan bahkan lihat Rebellion Genflix bermain dengan cukup agresif tentunya. Langsung menumbangkan satu buah turret di area atas kah? Enggak, ternyata tinggal ditiup langsung hilang itu turretnya. Dan bahkan masih cukup bersabar dari beberapa player Rebellion Genflix dan masih menunggu tentunya dengan adanya minion yang bakal nge-push ke area atas. Tapi ternyata di sini powerful buff yang dimiliki dari seorang Jisa bakal coba diamankan oleh seorang Hayabusa Kaizen dengan pasti. Informasi harusnya sudah dapatkan oleh seorang Jisa dan bakal ditukar dengan satu buat turret di arah top lane. Tapi tetap saja dengan adanya Lancelot di early game seperti ini dia membutuhkan sekali dengan adanya satu buah para buff Momochan. Iya, dan itu juga sebenarnya satu hal yang tidak disadari oleh WJ juga ya kali ini. Dari Kaizen berhasil untuk mencuri purple buff-nya. Ini akan menjadi pertanyaan tentunya, apakah yang akan dilakukan oleh Jisa? Dan ini WJ bersama dengan Swallow masih melakukan dengan formasi yang sama, yaitu nge-clear minion secepat mungkin di area mid. Langsung rotasi lagi membantu bot laner dan bahkan dari junglernya untuk melakukan rotasi dan mempanis beberapa player dari next play sendiri. Sementara Federal Strike bakal coba dibuka, kali ini Yawi belum berhasil untuk melakukan ejector ke arah seorang WJ dan bahkan WJ-nya masih bisa tarik ulur terhadap 3 pemain di area mid. Early game seperti ini harusnya menjadi waktu untuk dari Rebellion Genflix memberikan sedikit pressure terhadap tim NXP. Lihat, Unstoppable Force dikeluarkan, ada WJ di garis depan, mencoba langsung tumbangkan, all out dilakukan. Para pemain dari tim Rebellion Genflix mereka kehilangan 1 poin. Bahkan di sisi lain dari tim NXP mereka mendapatkan keunggulan dari segi gold yang harusnya mereka yang ketinggalan dengan satu buah turret plus goldnya. Iya, tapi kali ini masih cukup seimbang, juga dari gold net worth-nya dari kedua tim. Dan sementara di area atas yang kembali dipress oleh next play belum bisa ngedapetin siapapun tentunya di area atasnya. Dan kali ini mencoba untuk bertahan dari Yeli Haze-nya, mengeluarkan stun dan bahkan ejector yang baik dari seorang Yawi, mengincar ke arah Swallow. Tripling Eagle connect ke arah seorang Yawi, Yawinya yang bakal coba diharus begitu saja. Tapi
Tapi ternyata emang Vendetta miss dari seorang WJ. Sayang sekali emang Vendetta yang miss tidak bisa berhasil menimbulkan satu buah poin tambahan. Jisa akhirnya berhasil mendapatkan purple-nya kembali. Birul kali ini akan lebih sedikit bebas, tapi lihat sensitivity by One Esports sudah memperlihatkan para pemain dari tim NXP memilih untuk mendapatkan satu buah turtle kembali. Iya. Jason sudah standby, tapi ingat dia tidak punya purple buff, akan sedikit sulit untuk seorang Hayabusa bertahan di dalam team fight yang selanjutnya mengucap. Iya, sementara itu bakal coba di reset terlebih dahulu turtle-nya kali ini 5 menit kita, dan beberapa player dari Urban Gamers mereka udah berfokus langsung emang Bandit lagi ke arah seorang Yawi. Kali ini Klik Eagle juga langsung dikombokan begitu saja. 4 lawan 5 ini membuat dari Next Play tentunya tidak bisa melakukan kontes ke area turtle-nya yang terbuka lebar untuk Rebellion Genflix. Direlakan begitu saja. Virul di garis depan, flicker ke arah belakang, langsung ada Gading One, tapi ternyata dengan satu buat Shadow Kill plus Federal Strike-nya on point membuat seorang Virul harus tumbang Momochan. Iya, kita ngelihat ada Shadow Kill yang tidak sempat terbagi. Dan kali ini dari Next Play mereka langsung menumbangkan juga satu turret di area atas, membuat posisi kedudukan kali ini mulai seimbang dari kedua tim. Dan ini harus menjadi suatu hal yang perlu diwaspadai juga oleh Rebellion Genflix, karena rotasi yang dibawakan sama Next Play kali ini udah mulai efektif. Lagi dan lagi mulai terculik kali ini. Tonros bungcur mundur dan bahkan Phantom Execution dari seorang Jisa mencoba untuk bertahan hidup dari 3 kejaran member di area atasnya. Sebentar di area bawah masih bisa ditahan oleh seorang Sanford. Sanford masih bertahan, tapi lihat dengan satu entropy yang bakal dihindari di depan sana, tapi Virul tertangkap Shadow Kill, tak bisa kemana-mana, langsung ditumbangkan. Para pemain dari tim Rebellion Genflix kali ini berada di posisi yang tidak cukup baik. Hesa langsung turun gunung menuju ke arah mid lane untuk mendapatkan pundi-pundi dari orb tambahan di arah mid lane memesan. Rotasi dan rotasi yang dimainkan oleh Next Play membuat Rebellion Genflix tentunya tidak bisa mendapatkan trade apapun. Dan kali ini dari Next Play mereka udah coba untuk mulai mendominasi jalannya pertandingan, dan bahkan kita lihat dari segi itemnya, Kaizen dia udah punya satu War Axe dan bakal coba untuk mengarah ke arah Bed of Despair kah? Dan bahkan kita lihat dari Hezanya udah punya satu Clock of Destiny, ditarik dengan adanya One Bandit, tapi WJ-nya sendirian gak ada follow up damage kali ini. Swelo mencoba untuk membantu, hanya ada soul belum saja yang dikeluarkan oleh seorang Swelo, tapi belum ada yang bisa diculik dari satu member di area midnya. Oke, Jisa memilih melakukan farming yang terlebih dahulu. Choi udah memberikan informasi, tapi Turtle di depan sana. Jangan sampai Virul terpick up kembali. Damage yang diberikan terlalu sakit. Bahkan dari seorang Kaizen kali ini akan coba untuk memancing keributan. Bakal coba dihindari Shadow Kill, tapi ternyata Phantom Execution ke arah belakang. Jisa mulai tertangkap atau masih bisa dihindari, dan di sisi Jisa tak bisa bertahan kembali. No. Malah Yawi yang terperangkap dengan retribution. Jisa berhasil menyelamatkan hidupnya. Langsung ditumbangi dengan satu buah swallow damage. Bully jeruk terbaik bangsa. Iya, tapi lihat Lordnya bakal coba dicolek-colek kali ini oleh beberapa pemain dari Next Play. Turtle yang sudah diamankan oleh Kaizen tentunya dengan cukup bebas kali ini, membuat dari Next Play tentunya akan lebih kaya lagi. EXP dari tim Next Play juga akan lebih besar, dan kali ini ada Shadow Kill yang ternyata terbagi ke arah Orange, dan Orange-nya diamankan oleh seorang Kaizen. Harusnya sih di Jisa ya. Tadi sih sempat Tonrosnya connect ya. Iya, Tonrosnya sih harusnya connect. Atau iya, DPS terakhir dari Bloody Retribution. Oh. Iya. Oh, dapat tuh, dapat. Dapat kan? Iya. Connect. Bug visual. Kebiasaan. Biasa. Gak apa-apa. Iya. Dan kali ini dari Jisa coba untuk nge-clear terlebih dahulu. Ini Kaizen yang perlu diperhatikan sih. Shadow Kill-nya selalu on point ke arah biru. Kalau enggak mungkin beberapa hero yang penting ya dari tim Rebellion Genflix, yaitu Jisa atau bukan Swelo. Kali ini bakal coba ada team fight yang bakal dibuka oleh Rebellion Genflix. Mulai reset terlebih dahulu Rebellion Genflix. Mereka udah mulai coba untuk dapetin momentumnya, mulai coba untuk dapetin temponya kembali. Kali ini pada saat mulai dibuka, Kaizen belum punya satu Shadow Kill, namun masih coba untuk ditahan di area bawahnya. Bakal coba untuk dikuasai terlebih dahulu, tapi Alma Banditnya connect ke arah 2 dan bakal lihat Kaizen yang hilang begitu saja bersama dengan Yawi. Ejectornya connect, namun ternyata harus hilang dengan cukup cepat karena 4 member langsung berfokus untuk menumbangkan 2 member dari Next Play yang berada di area jungle-nya. Decision making yang luar biasa bagus dari seorang WJ, berhasil mendapatkan 2 poin mahal di bottom lane, dan bahkan ini akan menjadi free turret untuk tim dari Rebellion Genflix. Coba melakukan sandwich. Lihat ya, terlihat dari belakang. I'm offended. Tapi kali ini ada sedikit miskomunikasi dari Jisa dan juga dari seorang WJ menuju ke arah belakang. Langsung ada Hesa yang bakal coba dikejar oleh seorang Choi, dan bakal hilang
Dan begitu saja langsung tumbang, tapi miskomunikasi yang dilakukan dari seorang WJ dan Jisa. Sayang banget karena kalau tadi mereka satu suara atau tidak miss, itu Yelia sudah tumbang pasti. Iya benar. Dan kali ini hanya cukup puas dengan Heza sendiri saja, tapi Yawi dia flicker mencoba ejector ke arah seorang Suelo, namun ternyata tidak bisa mendapatkan. Suelo masih bisa ditarik mundur, dan kali ini Lordnya udah mulai terbuka lebar, dan bahkan ada Shadow Kill yang dibagi 3 kali ini dari seorang Kaizen. Langsung mundur dengan quad Shadow-nya, belum berhasil lagi untuk mendapatkan Birul dan juga Suelo. Sementara Yawi bakal coba untuk menunggu terlebih dahulu di area busnya, bakal coba melakukan flicker dan ejector lagi kah kali ini? Masih ada 76 detik waktu yang tersisa tentunya untuk flickernya dari seorang Yawi. Sementara Choi udah langsung ngebuka map dengan cukup terang untuk Rebellion Genflix. Suele pun sudah mengetahui ada 3 member di area midnya kali ini. Apakah Lordnya bakal coba untuk di-commit dari Rebellion Genflix? Sementara belum ada Flying Blood juga dari seorang Heza. Kali ini bakal coba ditahan, tapi Yawinya berada paling depan dan terlalu jauh dari teman-teman next play kali ini, membuat Yawi masih bisa ditumbangkan pertama kali. Sementara dari Hezanya masih belum memiliki damage yang cukup, dan bahkan Choi-nya berada di paling depan kali menjadi sandbag untuk tim Rebellion Genflix. Lord pertama berhasil diamankan untuk tim Indonesia. Oke, memilih dengan sabar terlebih dahulu. Para pemain tim Rebellion Genflix, mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Birul memilih untuk mundur, recall kembali sebelum dia melakukan team fight. Dan Suelo kali ini bakal coba untuk membuka vision, mengganggu pergerakan. Cyclone AI-nya diambil supaya tidak ada yang bisa dipakai ketika team fight nanti. Keunggulan dipegang dari tim Rebellion Genflix, dan item yang kita lihat dari seorang Jisam, Breaker Blade of Despair, dan dari Ken, ke arah Hunter Strike, tapi ternyata di tengah sana akan menjadi pilihan utama untuk defensif tim NXP. Mereka agak lebih concern di arah tengah. Dan bahkan WC bersama dengan Suelo sudah berada di garis depan, mau lihat adanya Lord yang tidak tercover sama sekali. Ini akan menjadi satu buah poin yang cukup mahal ketika Rebellion Genflix dengan Lord yang pertama berhasil mendapatkan turret inhibitor dari NXP. Iya, dan kali ini masih coba untuk di-split terlebih dahulu di 3 lane yang berbeda. Dengan ada zoning yang dilakukan oleh Rebellion Genflix, mereka bisa melepaskan mid turretnya dengan cukup leluasa dan kembali ke area bawah. Sementara kali ini Yawi udah ejector ke arah Suelo. Suelo yang masih bisa mundurkan, terkena stun kali ini. Masih punya Circling Eagle, bakal coba Starbuck begitu saja, masih bisa lari. Tapi ternyata Suelo-nya terkena damage dari Stanford kali ini dengan fire missile-nya. Lord-nya masih bisa di take down, dan bahkan lihat Hezanya cukup free di area depan, membuat Jisa juga terpick off begitu saja. Bakal coba dikejar, ada entropy dari seorang Birul. Kali ini bakal coba dikejar dengan area superposition, tapi ternyata masih bisa dikejar balik, dan bahkan terkena stun 3 member sekaligus. Bakal coba ditarik dengan area WJ kali ini mau banditnya, tapi ternyata lihat Choi-nya masih cukup bersasa di area depan. Harus balik kali ini 2 member sekaligus. Choi-nya gak bisa menahan damage karena damage-nya terlalu sakit. Oh, masih mau lebih. WJ masih bertahan, memberikan satu buah conceal. Buying time yang dilakukan sungguh mahal, tergocek. Jiggle dulu bos, ganteng doang bisa jiggle enggak, dan WJ membuktikan bisa jiggle kali ini. Tergocek, Kiliesta terkena damage dan bakal tidak bisa ditumbangin. Kehilangan satu buah flicker untuk satu buah WJ. Sepertinya ini cukup worth it, dua-duanya memiliki flicker yang harus digunakan. Tapi Jisa tadi tertangkap karena pancernya miss. Ketika dia pancer ke arah depan dari seorang Yelihes, dia menggunakan Wings by Wings. Tapi dengan ada satu buah Lord, mereka berhasil mendapatkan inhibitor turret. Itu udah cukup. Itu udah cukup untuk tim Indonesia harusnya. Iya, dan kali ini yang jadi PR adalah Hezanya udah mulai memiliki damage yang cukup nih, Zi. Bukan hanya damage yang cukup, Heza selalu targeting ke arah seorang Birul. Iya. Dan Birul udah tidak punya flicker, itu permasalahan sekarang. Dan Birul ketika dia menjaga posisi atau dia dipisahkan dari kawan-kawannya, dia tidak bisa deal damage ke arah depan. Karena harus ada yang jaga. Iya, Dari bener. Birul sendiri harus ada yang menjaga, dan ini bakal menjadi PR tentunya cukup mungkin berat untuk Rebellion Genflix karena Suelo pun berkali-kali diincar begitu saja. Jisa yang kita tahu ini kalau dibawa ke arah late game juga agak sedikit sulit untuk Lancelotnya. Namun Birul seperti dia udah memiliki attack speed yang cukup nih dari itemnya juga. Dan apakah akan ada kejutan lagi dari Rebellion Genflix kali ini? Mengingat juga I'm Offended dari WJ sudah ada kali ini, sudah tersedia. Beberapa zoning sudah dilakukan oleh Rebellion Genflix. Dan Yawi ini juga berhati-hati, Yawi udah punya flicker dan juga adanya ejector. Tentunya ini mudah untuk next play kalau mereka mau balikan keadaannya kali ini. Sementara Rebellion Genflix mereka harus benar-benar berhati-hati terhadap inisiasi. Setiap inisiasi yang akan dilakukan, yang akan dibuka tentunya. Oke, dari posisi yang di zoning tadi Rebellion Genflix sih harusnya mereka memaksa terhadap Lord ya.
Iya. Dan sedangkan dari seorang Hayabusa dari Zen, dia bagus banget memilih untuk mendapatkan satu buah posisi di depan sana. Sega dikeluarkan ke arah belakang, ya lihat. Hilang begitu saja pacar dilakukan oleh seorang Jisa. Berhasil menuju ke arah backline. Yawi tertangkap, tak bagi looking for triple kill, tapi ternyata terlalu jauh. KZ kali ini dia nggak punya power pop up. Akan coba dipaksain di arah tengah, mencoba dilurusin begitu saja. Shalom melakukan zoning out, tersalver di depan sana, tapi ternyata tertangkap. Satu meledak sudah hilang, dua bilang akan menyerang hilang. Oh my god, Indo Prime fokus menuju ke arah base-nya. Lihat Jisa, tik bukan Biscuit. Rebel Gameplays memantapkan diri menuju ke game yang selanjutnya. Wow, respect dari Rebellion Genflix 2-0 tanpa ada balas dari Next Play EVOS. Wow, lihat. Salam dari Binjai. Gak gitu. Itu tadi salam dari Binjai.